Pokoknya total itu perjalanan yang gue habiskan selama di Malaysia itu 4 hari 3 malam ya jatuhnya, itu total itu sekitar. Halo warga internet, kali ini gue akan mencoba menceritakan bagaimana perjalanan gue pertama kali ke Malaysia. Nah, di sini gue akan mencoba menceritakan dari perjalanan berangkat sampai pulang, dan di akhir video gue akan coba spill budget total gue selama di Malaysia. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin pertama kali ke luar negeri. Jadi gue berangkat dari Padang menuju Malaysia itu dari sore hari. Nah, itu sekitar jam 5 sore. Sampai sana itu mungkin ya sekitar jam setengah 8 malam. Nah, ini yang menarik. Karena gue baru pertama kali keluar negeri, langsung disuguhkan nuansa bahasa yang berbeda. Ini gue baru sampai di Bandara Malaysia. Namanya lucu juga sih, Balai Ketibaan. Baru pernah denger. Oh ya, sebelumnya gue dari riset dulu sebelum berangkat naik transportasi umum apa aja dari bandara ke pusat Kuala Lumpur. Pilihannya itu ada 3. Yang pertama itu ada bis, kereta, sama Grab. Nah, dari ketiga transportasi umum ini yang paling murah yaitu gue naik bis seharusnya ya. Nah, naik bis ini harganya itu sekitar 15 ringgit atau ya sekitar 50 ribuan lah. Itu gue awal pengen naik itu. Nah, pas gue sampai di lokasi counter ternyata cashless. Ya gue nggak bisa bayar pakai uang cash gitu ya. Nah, cashless ini cuman ada e-wallet yang di sana aja. Yang gue inget ya, ada Touch and Go, ShopeePay Wallet, GrabPay, sama bank-bank dari negara Malaysia. Nah, sayangnya install aplikasi ShopeePay sama Grab itu nggak bisa. Akhirnya setelah gue bolak-balik install aplikasi gagal terus, gue nggak bisa top up di aplikasi itu, ya udah akhirnya gue coba naik kereta menuju ke KL Sentral, yaitu total yang gue habiskan uang adalah sekitar 55 ringgit atau sekitar 180 ribuan. First impressionnya keretanya nyaman, bersih, dan nggak terlalu ramai ya. Sekarang udah di KL Express, kayak macam kereta. Tadi gue mau naik bis, cuman gara-gara harus cashless tadi gue nggak bawa sama sekali aplikasi, cuma bawa cash, benar-benar murni, jadi bingung aja ya. Tapi so far enak sih Express, tapi gue pengen yang murah sebenarnya. Ya sudahlah. Dan gue naik kereta yang Express, jadi langsung bypass stasiun-stasiun yang lain. Jadinya tuh cepet, cuman makan waktu sekitar 30 menit sampai KL Sentral. Kemudian pas sampai KL Sentral, gue lanjut transit naik kereta biasa menuju yang dekat hotel, yaitu stasiun Kampung Batu. Itu cuman makan sekitar ya 2 ringgit lah. Suasana di KL Sentral cukup bagus dan ya sudah terintegrasi dengan stasiun-stasiun lainnya. Gue lanjut naik Grab sekitar 10 ringgit sampai menuju hotel. Nah, di sini gue lupa, ternyata itu kalau di luar negeri itu colokannya beda sama di Indonesia. Kalau di Malaysia ini, khususnya di Malaysia, di sana itu lebih banyak pakai colokan 3. Nah, sedangkan kan gue nggak bawa sama sekali. Nah, itu gue agak-agak cukup PR sih. Nah, untungnya di sana ada Sevel terdekat. Ketika gue masuk ke Sevel tersebut, ada yang jual colokan 3. Kira gue pulang dengan selamat. Pokoknya hari itu gue bisa ngecas di HP sama powerbank juga. Pada hari kedua, gue mengawali hari dengan hari yang mendung. Cuaca hari ini sepertinya kurang bagus. Dari pagi udah mendung, akhirnya mau jalan dulu ke stasiun. Ya, kalian hemat duit dan jalan-jalan. Destinasi pertama yang mau gue kunjungi di Malaysia adalah Batu Cave. Pertama karena posisinya itu dekat sama hotel dan ya cukup ikonik juga sih. Gue tinggal jalan kaki ke stasiun yang cukup jauh ya, sekitar 2 km, sekalian lihat pemandangan sekitar. Nah, di stasiun itu gue naik di stasiun Kampung Batu lalu turun di Batu Cave. Jarak lokasi destinasi wisata tersebut dari stasiun Batu Cave itu lumayan deket, jadi tinggal jalan sekitar 500 meter dari stasiun Batu Cave langsung sampai. Saran gua kalau mau datang ke sini ya minimal itu jam 6 atau jam 7 pagi ya. Soalnya kalau udah lewat dari itu crowded banget dan ramai banget. Hari ini ramai sekali nampaknya. Ini pada mau libur panjang, cukup banyak orang India di sini.
Ketika sampai di sana, gue langsung disuguhkan dengan patung Murugan dengan tinggi sekitar 42,7 meter dan itu tinggi banget. Banyak orang turis-turis yang foto di sana dan ya cukup apa ya? Cukup takjub sih kayak ngelihat gue ngeliat langsung gitu ya. Nah, ketika di sana gue langsung mencoba naik ke kuil tersebut. Itu ada cukup anak tangga, itu lumayan banyak. Total itu sekitar 242 anak tangga itu. Nah, itu berdasarkan Wikipedia ya, karena gue nggak ngitungin satu-satu. Ini tangganya lumayan panjang juga sih. Ya, tapi gue coba dulu, semoga kuat. Gue saranin usaha ini tuh latihan untuk jalan kaki sama squat dulu ya. Soalnya itu lumayan makan tenaga banget di kaki. Ya, untuk gue yang sering latihan aja itu lumayan pegel sih. Untuk naik tangganya itu. Begitu naik tangga, usahakan celana panjang atau pakai pakaian yang tertutup ya, karena kan itu tempat ibadah. Di sana disaranin juga kalau misalnya kalian pakai celana pendek, di sana juga jual kain. Nanti kalian bisa beli kain untuk nutupin kaki pokoknya. Pokoknya dengkul ke bawah itu harus tertutup lah di sana. Di sana ada cukup banyak monyet, jadi ya kalau bisa sih kurang-kurangin lah bawa-bawa snack maupun makanan di dalam tas karena ya monyet bisa ambil makanan jadi cukup bahaya. Sekarang udah ditampilan di dalam batu cave. Jadi nanjak agak lumayan pelan-pelan sampai di atas. Sini banyak tempel. Banyak tempel. Masih jalan lagi. Oh, tempat ibadah juga di sini. Setelah cukup puas di Batu Cave, lalu gue lanjut ke Menara Petronas. Di pertengahan perjalanan, gue sempat berhenti dulu di KL Sentral. Gue membeli kartu Touch and Go, ya semacam kartu imani lah kalau di sana tuh. Tapi itu bisa dipergunakan untuk naik kereta, naik bis, dan lain sebagainya. Supaya ketika gue naik kereta lagi yang nggak cukup ribet. Gue beli di harga sekitar 10 ringgitnya, kalau misalnya dirupiahinnya sekitar 35.000. Gue lanjut lagi ke stasiun Kampung Baru. Nah, ini stasiun Kampung Baru ini stasiun yang paling dekat dengan Menara Petronas. Nah, di sana itu melewati juga Jembatan Saloma. Ini cukup bagus untuk spot foto ya, karena ya kayak di Jakarta sih, cuman gue lupa nama jembatannya itu apa. Di sini gue langsung melihat suasana perkotaan yang cukup rapih dan bagus, banyak kendaraan, tapi juga masih ramah untuk penjalan kaki. Dan di situ bisa melihat langsung yang Menara Petronas yang begitu tinggi. Pertama kali ngelihat gue cukup, oh ini loh, sering gue lihat gitu di TV maupun di internet. Ya cukup apa ya, menarik sih. Kata gue untuk yang turis untuk pertama kali keluar negeri ya. Di sana pun ya cukup banyak spot foto dari depan, dari samping itu banyak isinya itu turis semua. Dan di sana tuh ada juga yang jual jasa foto. Yang jual jasa foto ini dia cuma bermodalkan iPhone tapi ya hasilnya lumayan bagus. Karena dari hasil review fotonya itu bagus, ya udah akhirnya ya gue coba aja kan. Tapi ya itu ya gue digetok harga lumayan mahal sih, sekitar 15 ringgit satu foto. Setelah foto-foto di depan Petronas, ya gue langsung masuk ke dalam Menara Petronasnya itu dan ya gratis ya untuk masuk doang ya, kecuali kalau kalian mau naik ke atas itu ya bayar di sana. Jadi ketika masuk Menara Petronas itu disuguhin kayak apa ya? Kayak ada tulisan Petronas itu pokoknya, dan ada mobil sih, mobil kayak mobil F1 atau apa. Terus ketika di dalam Menara Petronas itu, ketika kita masuk lagi di sana tuh ada KLCC Park. Kalau menurut gue itu tempatnya sangat recommended untuk turis ya, yang baru pertama kali, karena pertama gratis dan tempatnya enak sih untuk jalan kaki gitu. Dan ya suasana sekitarnya ya cukup hijau, jadi cukup enak sih bawa keluarga, mau sendiri, mau pacar juga itu cukup sangat recommended kalau menurut gue. Karena cukup lapar, akhirnya gue makan siang dulu di sana. Dan karena bingung mau makan siang apa, gue cari di internet, ada namanya MZ Curry House KLCC. Itu posisinya itu dekat sama Menara Petronas, tinggal jalan sedikit aja sih ke depan, yang banyak spot foto. Di sana gue sempet makan ayam tandoori chicken dan nanacis, dan itu enak banget. Rasa kejunya itu apa ya? Kayaknya pakai keju mozzarella gitu sih. Jadi panjang-panjangin, dan itu rasa enak banget, dipakai bumbu, kayak bumbu kari gitu sih ya dia. Kayak masakan India atau apa, gue kurang terlalu paham, tapi itu cukup enak banget sih.
Karena sudah cukup puas di Menara Petronas, akhirnya gue lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu di Central Market. Untuk menuju ke sana, ya gue jalan kaki lagi menuju stasiun KLCC, dan lalu gue menuju pemberhentian di Pasar Seni. Nah, dari stasiun Pasar Seni menuju Central Market ini juga cukup deket ya palingnya sekitar 300 meter lah, pokoknya tinggal jalan kaki. Karena gue dulu kuliah di tempat yang agak cukup nyeni, nah ini cukup mengingatkan gue lah pada Pasar Seni di kampus dulu. Nah, di dalam ini juga banyak menjajakan aneka jualan dari mulai barang-barang seni seperti patung, kain etnik, dan lukisan, serta oleh-oleh seperti gantungan kunci, kotak pensil, dan sandal khas Malaysia, Thailand, sampai Indonesia. Nah, untuk beli oleh-oleh di sini coklat juga ada, dan ya harganya sih menurut gue sih ya cukup murah sih. Dan karena gue udah lumayan capek jalan kaki, itu udah hampir 20.000 langkah, ya udah kira gue pulang aja ke hotel, gue istirahat aja. Sebenarnya gue belum tahu mau kemana nih pada hari ketiga ini, namun karena pada hari itu adalah hari Idul Adha, nah gue akan mencoba ke destinasi ke tempat yang religius. Tujuan gue kali ini adalah di Masjid Nasional Malaysia. Jadi untuk sampai ke sana, gue naik kereta lagi dan turun di stasiun Kuala Lumpur. Dari stasiun Kuala Lumpur ke Masjid Nasional Malaysia itu cuman ya sekitar makan 500 meter ya. Di dalam perjalanan gue menuju Masjid Nasional Malaysia dari stasiun Kuala Lumpur, gue melihat bangunan-bangunan yang cukup bagus. Dan ternyata tempat itu adalah stasiun kereta Tanah Api Melayu Berhad. Masjid Nasional Malaysia ini diperbolehkan ya untuk turis masuk ke dalam. Jadi ada area untuk turisnya itu sendiri. Tapi karena hari itu adalah hari Idul Adha, jadi itu ditutup untuk 2 hari. Jadi ya sayang banget sih untuk turis-turis dari luar yang mau datang melihat-lihat area di dalam masjid, itu nggak boleh sama sekali. Di sana gue sempat keliling-keliling daerah masjidnya, dan gue menemukan makam pahlawan di perkarangan masjid. Nah, makam pahlawan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pemimpin dan pahlawan yang telah berjasa besar bagi bangsa Malaysia. Setelah dari masjid, gue mau nyari makan siang karena lapar. Gue coba lanjut dari Masjid Nasional jalan kaki menuju ke Pasar Seni, dan itu jaraknya agak lumayan cukup jauh sih. Nah, di pertengah perjalanan itu gue banyak ketemu bule nih, kata gue tempat apaan gitu ya. Nah, pas sampai di sana ternyata itu ada banyak bule dan gue malah ke titik 0 Kuala Lumpur. Ini lumayan panas di sini di titik 0 Kuala Lumpur. Lumayan ramai sih, banyak turis-turis pada sini. Sebenarnya gue nggak tahu tadi mau kemana, terus tiba-tiba gara banyak orang yang sini, gue ikut aja sih. Sebenarnya mau nyari makan sih juga, tapi kan ada orang ramai di sini, kayaknya tempat untuk turis. Sini tempat banyak bangunan-bangunan sih, bangunan apa ya, kayak bangunan-bangunan zaman dulu. Dan sini juga ada bendera besar, bendera Malaysia. Nampaknya kalau ada upacara atau kegiatan-kegiatan, kayaknya bakal banyak di sini. Nah, setelah dari titik 0 Kuala Lumpur, gue makan di tempat kayak kafe atau restoran gitu sih, makanan kayaknya khas Malaysia sih. Dan gue nyobain mie kari Malaysia, dan itu enak banget sih, kayak apa ya? Kayak mie-nya tuh kayak udon, tapi campuran rempah-rempahnya tuh kayak di makanan-makanan Sumatera aja. Dan itu lumayan kuat banget rasanya, dan itu cukup enak. Murah sih, pokoknya gue makan di situ sekitar ya 17 ringgit lah kalau nggak salah. Nah, gue lanjut jalan kaki menuju Petaling Street. Petaling Street ini merupakan pasar yang ramai dan kawasan pertokoan di jantung Chinatown, Kuala Lumpur, Malaysia. Ini tuh terkenal dengan suasananya yang cukup meriah, beragam barang dagangan, dan harga yang cukup terjangkau. Pasar Jalan Petel ini wajib banget buat kalian kunjungi kalau mau belanja dengan harga murah. Tampilan di sini agak mirip dengan toko Tanah Abang sebenarnya. Kalian bisa mencari barang fashion, souvenir, elektronik, atau makanan lokal, dan banyak barang-barang branded. Lalu destinasi terakhir gue setelah dari Petaling Street adalah Alor Street Food. Dan itu jaraknya agak lumayan jauh. Dari Petaling Street, gue jalan kaki sekitar 1,5 km menuju Alor Street Food. Ini gue lagi mau coba ke Alor Street Food. Kayaknya sayangnya hujan di sini. Ya lewat pinggir-pinggiran aja. Ya semoga sampai lokasi nggak hujan sih, dan buka ya. Soalnya tadi beberapa tempat gara-gara Idul Adha jadinya tutup. Ya semoga sih nggak tutup di sana. Semoga buka. Tapi tadi ada tempat makanan mie tarik yang cukup nyeleneh. Apa ya, cukup menarik. Tempat depannya kayak ikonnya gitu. Tadi kayak ada mie melayang pakai sumpit.
Gua nggak tahu pakai mesin apa, nanti sih kayak mungkin pulang gua mau nyobain. Kayak menarik aja gambarnya. Sampainya di alur street food, cuaca masih agak cukup gerimis dan masih sore. Jadi suasana di sana belum ramai kayak biasanya. Tapi setelah keliling bulak-balik 2 kali untuk menentukan makan apa, akhirnya gue jatuh hati pada cumi di sana. Kira pilihan makanan jatuh cinta pada cumi, karena gue suka banget sama seafood. Sekarang udah dapet cuminya. Tapi bingung makan di mana, karena ada menyediakan tempat duduk kayak tadi untuk yang jajanan-jajanan gini. Ya, karena gue nyari tempat dulu, tapi kayaknya aromanya enak banget. Dan gue bingung sih untuk cari tempat makan gue nya itu di mana. Akhirnya ya udah, gue makan di pinggir jalan aja. Ya, dan karena perut masih lapar juga, akhirnya gue sempet jalan kaki juga, balik lagi ke jalan ke Petaling Street tadi, karena pas di Petaling Street itu gue menemukan ada ikon yang cukup menarik sih. Ikon mie gitu, jadi kayak ikon mie itu ditarik pakai sumpit. Jadi dia kayak ikonnya itu kayak mie, ada sumpit, ada mie gitu ditarik gitu pakai sumpit. Kayaknya gue penasaran kok bisa melayang gitu kan. Ya udah, kira gue mencoba langsung ke mie tarik di sana. Akhirnya udah duduk di tempat mie tarik. Ternyata setelah gue lihat ini, setelah gue videoin lebih dekat, ternyata ada gagang atas bawah doang, cuma ditutupin sama mie, anjay. Tertipu gue. Ya gue pikir pakai teknologi apa sih gitu, tapi ya cuman sebenarnya tuh cuma sumpit, terus di tengah-tengahnya ada kayak batang gitu, bawah sebenarnya atas bawah ya, yang nggak melayang sebenarnya sih, cuman yang tiang itu ditutupin mie, jadi seakan-akan sih melayang. Dan itu gue menarik gara-gara di depan ada ikon itu, makanya jadi gue penasaran. Dan ya karena badan udah cukup lelah juga, udah 20.000 langkah hari itu, gue mencoba memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang gue jalan-jalan dulu ke River of Life, tempat kayak semacam sungai gitu sih di sana, yang cukup ikonik. Tapi karena hujan ya gue cuma sebentar aja di sana, sempat foto-foto dan akhirnya gue langsung pulang. Di hari keempat, ini adalah hari terakhir gue di Malaysia dan gue akhirnya pulang. Pokoknya total itu perjalanan yang gue habiskan selama di Malaysia itu 4 hari 3 malam ya, jatuhnya itu total itu sekitar 3,5 juta. Ya sebenarnya total yang gue habiskan itu bisa lebih murah lagi, tapi karena gue mungkin baru pertama kali ke sana, jadi belum bisa nemu celahnya. Anyway, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ada setan di dalam mall.